Halo, selamat pagi untuk siswa kelas 5A, 5B, dan 5C. Pada kesempatan kali ini, jika kalian belajar dari tutorial ini, maka artinya pembelajaran kita adalah PJJ ya. Khususnya untuk hari ini tanggal 15 Januari 2025. Dikarenakan ada kegiatan parenting, maka kalian belajar informatika secara PJJ. Materi kali hari ini silahkan kalian buka buku kalian, open your book page 106 mengenal hardware jaringan komputer. Jaringan komputer terdiri dari kombinasi perangkat hardware dan software yang pada setiap komputer memiliki kartu jaringan yang selanjutnya akan dikoneksikan melalui kabel atau tanpa kabel, atau juga sering disebut nirkabel, sebagai media transmisi data. Lalu untuk membuat jaringan komputer dibutuhkan beberapa perangkat sebagai media pengirim data seperti router, wireless card, LAN card, dan lainnya. Kita mengenal hardware jaringan komputer. Yang pertama, mengenal beberapa perangkat keras atau hardware jaringan komputer. Satu, ada yang namanya router. Apa itu router? Gambarnya bisa dilihat di sebelahnya. Router adalah perangkat jaringan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih agar pengiriman data dari perangkat satu perangkat lainnya dapat diterima. Ini bisa kamu lihat di luar di sekolah ya sebelumnya. Sekarang kita sudah ganti routernya tidak model seperti ini. Lalu yang kedua ada repeater. Seperti ini contoh gambarnya. Repeater adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk memperkuat sinyal jaringan dengan menerima sinyal dari suatu segmen lalu akan memancarkan kembali sinyal dengan kekuatan yang sama. Jadi kalau ini untuk mengirim data dari satu perangkatnya dia menggunakan kabel begitu ya, lalu dikirim ulang. Kalau yang ini menangkap sinyal dari repeater yang satu untuk dipancarkan kembali dengan kekuatan yang sama gitu kan. Untuk sinyal wifi itu ada jarak-jarak yang bisa diterima. Nah, semakin jauh jarak dari alatnya maka semakin lemah sinyalnya. Nah, untuk itu kalau mau ditambahkan lagi supaya jaraknya lebih jauh lagi, kita bisa menggunakan yang alat yang namanya repeater ini. Lalu yang ketiga adalah hub. Hub adalah perangkat yang digunakan untuk menyambungkan kabel network dari tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lainnya. Begitu. Lalu kita lanjut lagi, ada yang namanya NIC. Apa itu NIC? Ini adalah Network Interface Card atau lebih dikenal dengan LAN card. Nah, ini adanya di PC ya. Tapi jika ingin ada ini, kita biasanya ada semacam tambahan begitu ya. Tidak semua standarnya terpasang di setiap PC. LAN card adalah kartu jaringan yang memiliki fungsi sebagai penghubung antar komputer dengan jaringan. Lalu yang kelima, modem. Modem adalah media penghubung ke jaringan internet yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi digital. Gitu. Lalu yang keenam, ini adalah kabel jaringan. Kabel jaringan ini adalah media penghubung antar perangkat jaringan dengan komputer atau perangkat komputer dengan komputer lainnya. Ada kabel UTP, ada FTP, dan kabel STP. Sekilas bentuknya hampir sama ya. Lalu yang kedua, mengenal WiFi. WiFi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.
WiFi publik adalah salah satu fasilitas umum yang sangat digemari banyak orang. Meski menggunakan free WiFi atau hotspot, memiliki banyak keuntungan. Namun sayangnya tidak selalu aman. Justru penggunaan WiFi publik dengan sembarangan dapat beresiko terkena ancaman digital yang membahayakan keamanan data dari perangkat yang kamu koneksikan. Oleh karena itu, perhatikan tips-tips berikut. Apa saja sih tipsnya kalau kita menggunakan WiFi gratis di area umum? 1. Nonaktifkan fitur komputer sharing agar orang lain tidak dapat mengakses data di dalam perangkat saat menggunakan jaringan WiFi yang sama. Ini kalau kita pakai laptop ya, ataupun di handphone. Kalau file-filenya jangan ada yang fiturnya menggunakan sharing data. Lalu yang kedua, hindari penggunaan WiFi secara asal. Tanyakan terlebih dahulu pada pengelola mengenai jaringan yang disediakan khusus untuk para pelanggan. Jadi kamu tanya dulu nih, kalau kamu ke areal umum, ini WiFi-nya apa? Oh iya, disebutkan. Oh iya, ini betul WiFi kami. Nah, kamu pakai. Jangan yang di area umum, kalau ada orang iseng dia menggunakan WiFi gratis dan ternyata memang untuk maksud-maksud tertentu, itu yang harus dihindari ya. Lalu aktifkan firewall atau antivirus. Lalu WiFi publik tidak seharusnya digunakan untuk mengakses email, transaksi perbankan atau online, mengakses akun kartu kredit, atau jenis informasi sensitif lainnya, karena datanya bisa diretas. Lalu ubah koneksi dengan VPN, virtual private network. Lalu nonaktifkan koneksi otomatis ke WiFi. Jadi jangan selalu koneksi otomatis nyambung gitu ya. Nah, tadi adalah sedikit materi tentang mengenal hardware, jaringan dan komputer. Kali ini aktivitas kalian di rumah adalah kalian membuat file presentasi yang menjelaskan tentang perangkat keras jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Gitu ya. Contohnya kira-kira seperti ini. Nah, lalu bagaimana gambar-gambarnya? Gambar-gambar yang digunakan itu sudah ada di aplikasi, sudah ada di IMSys di menu bahan ajar. Kita contohkan. Pertama, kamu masuk dulu ke Google Chrome-nya, lalu kamu ketikkan IMSys seperti ini ya, atau saya ulang dulu ya. Ketika kita masuk, lalu kita ketik aja di sini IMSys, lalu enter, kita masuk ke sini. Nah, saya coba minjem akunnya Bryson kelas 5, lalu masukkan akun kamu apa dan passwordnya. Setelah itu login, lalu kamu klik. Selanjutnya kamu masuk di IMSys di bahan ajar. Nah, di bahan ajar di sebelah kanan itu ada tahun ajaran dan semester. Kamu pilih dulu semesternya semester 2. Lalu cari matematika, pelajarannya informatika. Nah, di sini ada judulnya adalah PJJ 15 Januari 2025. Jadi ini diunduh dulu sama kamu, ada beberapa gambar. Jadi kamu klik aja di sini unduh. Tunggu sebentar. Nah, lalu setelah selesai, kalau menggunakan Google Chrome, di sini sudah ada hasil unduhannya, downloadnya. Ini diklik, silakan kamu langsung buka foldernya dulu. Nah, nanti di sini ada foldernya. Ini kamu ekstrak dulu ya. Cara mengekstraknya adalah kamu klik, nanti di sini ada open. Oh, langsung aja di sini klik kanan. Sebentar nih, mouse-nya agak jelek. Kita klik kanan, lalu kita pilih extract file. Nanti kita pilih OK. Nah, di sini ada foldernya, nanti berubah menjadi seperti ini. Ini bisa kita gunakan gambar-gambarnya. Selanjutnya kita buka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Pilih blank presentasi. Nah,
Silakan di slide 1 kamu boleh menggunakan desain yang kamu inginkan. Di sini bebas, mau yang mana saja boleh. Misalnya saya mau pakai yang ini. Judulnya kita ketikkan mengenal perangkat keras jaringan komputer. Seperti ini. Ini kenapa di Mr. Agung penulisannya huruf besar semua? Ini seharusnya sih tidak huruf besar semua, tapi karena desainnya seperti ini, maka pengaturan fontnya di sini dia huruf besar semua. Jadi ngikutin aja ya. Lalu di subtitlenya kita ketik oleh .2, tuliskan nama lengkap kamu. Lalu kita pencet enter, kelasnya tulis misalnya kelas 5D, lalu ditambah di bawahnya SD Ignatius Slamet Riyadi, Strip Karawang. Ini untuk slide 1. Nah, untuk font size-nya kamu atur saja. Misalnya kita akan bikin besar, lalu ke menu home kita blok terlebih dahulu tulisannya. Kita besarin biar kelihatan jelas. Font name-nya pun boleh bebas. Kamu mau ganti jadi apa? Font color-nya juga bebas sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang kedua juga ini kita besarkan saja jadi 28. Ini kita perbesar dulu kotaknya. Jadi 28 seperti ini ya. Warnanya mau dibedakan boleh, yang penting jangan harus terlihat gitu ya. Kira-kira seperti ini. Misalnya saya kasih warna kuning aja. Lalu kita kasih shadow. Selanjutnya kita ke slide yang kedua. Kita boleh ganti new slide. Lalu kita pilihnya di sini blank. Tidak ada teksnya. Nah, apa saja yang akan kita masukkan? Kita masukkan gambar-gambar yang sudah di-download dari IMSys, cara memasukkan gambar ke PowerPoint. Bagi yang lupa caranya, klik insert picture, lalu pilih this device, lalu kamu pilih di mana tadi hasilnya. Kalau tadi Pak Agung kan di-download di file ini Januari. Kita masukkan satu persatu seperti ini. Untuk peletakannya boleh bebas, ukuran gambarnya juga menyesuaikan saja, mau segimananya. Lalu juga kita masukkan lagi gambar yang kedua. Yang penting rapih aja ya, bagus gitu. Oke. Lalu kita tambahkan lagi gambar selanjutnya adalah hub di sini. Jadi ukuran gambarnya menyesuaikan saja ya, jangan kecil nanti banyak kosongnya. Kita nggak masalah, besar aja, yang penting cukup dan rapih gitu. Oke, lalu kita masukkan lagi masukkan lagi gambar selanjutnya yang terakhir. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita ketikkan nama perangkatnya ini. Oh iya, kalau kita mau menghapus warna putih di gambarnya, ini bisa kita edit. Caranya kita klik, lalu kita pilih color, boleh set transparent color, kita klik aja yang putihnya. Atau kita coba cara yang lain, kita pilih remove background. Nah, nanti seperti ini kan, lalu keep change gitu ya.
walaupun ada gambar yang terpotong tidak apa-apa. Gambar yang kedua diklik, lalu kita pilih remove background, lalu kita pilih keep change. Wah, kalau ini malah nggak kelihatan. Kita pakai yang ini aja caranya, set transparan. Lalu untuk yang ini juga sama, kita coba pakai yang ini dulu. Kepotong, saya pakai yang ini aja deh caranya. Oke, lalu untuk yang ini juga sama. Kita masukkan sini. Setelah selesai, kita beri nama. Caranya pakai insert text box aja. Kita klik di sini. Misalnya yang pertama ini adalah namanya router. Nanti kita bikin dengan font size-nya 28 biar tidak terlalu kecil. Font size-nya, font name-nya boleh bebas, terserah. Gitu ya. Kalau mau pakai warnanya beda juga nggak apa-apa. Nah, biar formatnya sama, ini kita copy aja, diklik di garisnya, lalu kamu copy, paste, gitu ya. Nanti kita pindahkan ke sini. Lalu yang ini adalah repeater. Oke, lalu kita paste lagi, kita pindahkan lagi ke sini. Yang ini namanya tadi adalah hub. Lalu kita paste lagi, kita ke sini. Ini adalah namanya NIC. Lalu kita paste lagi aja. Lalu ke sini kita beri nama adalah modem. Lalu kita paste lagi. Ini adalah kabel jaringan. Ini nanti penempatannya kalian rapikan lagi saja. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, silakan berikan transisi pada setiap slide-nya dengan cara klik slide pertama lalu pilih transisinya mau pakai yang mana di sini. Misalnya mau pakai glitter untuk slide pertama, lalu untuk yang slide kedua juga boleh pakai yang kamu inginkan, misalnya origami. Itu untuk transisi ya. Lalu kita kembali lagi ke slide 1, kita akan tambahkan animasi. Untuk setiap slide-nya kita pakai menu animation. Harus kamu pilih dulu, mulai dari judulnya dulu kita klik, nggak harus di blok. Lalu kita munculkan animation pane-nya supaya nanti muncul di sini animasinya. Nah, kita pilih add animation. Silakan kamu pilih yang berwarna hijau ya. Berwarna hijau. Saran saya masuk ke more entrance effect. Silakan pilih misalnya mau pick in. Nah, seperti itu kalau pick in. Oke. Lalu langsung di setting ya. Ini kita pilihnya start after previews biar saya mudah memeriksanya. Lalu untuk oleh penulisnya juga diklik, kita masuk lagi ke add animation, kita pilih ke more entrance effect, lalu pilih yang lainnya. Misalnya kalau saya mau pakai diamond, nah seperti ini. Saya oke aja. Nanti di bagian pertamanya di sini kita pilih lagi after previews. Selanjutnya kita ke lantai 2, slide 2. Kita munculkan, kita kasih animasinya. Kita dari router,
Kita ke add animation, pilih more inline effects, misalnya zoom, kita pilih zoom. Oke. Di sini kita rubah jadi after previews. Lalu setelah gambar, namanya diklik. Kita samain aja. Misalnya saya mau pakai di sini zoom juga. Nah, ini juga sama, semuanya settingnya after previews. Mau yang mana dulu muncul boleh, ya. Semuanya diberi animasi. Urutannya mau kabel jaringan dulu boleh, mau modem dulu boleh, silahkan. Tapi ingat, gambarnya lalu tulisannya, gambarnya lalu tulisannya, seperti itu. Saya tidak buatkan sampai lengkap, kamu boleh lanjutkan sampai selesai. Kalau sudah selesai semuanya, tugas kamu maka disimpan, ya. Klik file, lalu pilih save, simpan di folder di mana saja di komputer kamu. Kalau Pak Agung akan coba dibikin di sini, misalnya di kelas 5B semester 2, di sini mengenal perangkat keras jaringan komputer. Nama filenya gini aja deh, PJJ 15 Januari. Nama kamu kelas, misalnya 5D. Ya, save. Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke AMSIS. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada yang kesulitan saat mengerjakan PJJ, silakan hubungi Mr. Agung. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.